Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Ngeluyur semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan usaha dan berkah rezekinya. Jika kita mendengar pertanyaan, siapakah presiden paling lama yang pernah memimpin bangsa Indonesia? Pasti di benak Sobat Ngeluyur terbayang nama Presiden Soeharto. Yap, betul, beliaulah presiden terlama yang pernah menjabat di negeri ini. Pak Harto menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak tahun 1966 sampai 1998 atau sekitar 32 tahun. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal dengan zaman Orde Baru yang menggantikan Orde Lama presiden sebelumnya, yaitu Soekarno. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih kita kenal dengan nama Super Semar. Program yang sangat terkenal di masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah Repelita, Sobat Ngeluyur, atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Setiap pelaksanaan program Repelita memiliki tujuannya masing-masing. Akan tetapi, pada dasarnya tujuan Repelita yaitu untuk membangun infrastruktur Indonesia. Oleh sebab itu, program ini membuat Pak Harto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Selain dikenal sebagai Bapak Pembangunan, Presiden kedua RI ini sering melakukan perjalanan inkognito. Untuk informasi, inkognito adalah
perjalanan secara diam-diam yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin negara untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Perjalanan ini biasanya dilakukan tanpa aturan protokoler yang ketat. Pak Harto pernah melakukan perjalanan ke daerah-daerah, keluar masuk desa tanpa pengawalan selama berhari-hari untuk melihat dari dekat program-program yang dilaksanakan pemerintah sambil menyerap aspirasi masyarakat. Di masa program Repelita pertama, yaitu rentang tahun 1969 sampai 1974, Pak Harto pernah melakukan kunjungan di sebuah desa yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan beliau juga bermalam di rumah salah satu warga di desa tersebut. Desa yang dikunjungi sang presiden ini adalah Desa Wringin Telu yang berada di Kecamatan Buger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan Pak Harto bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1970. Selain berkunjung ke Balai Desa Wringin Telu, Pak Harto juga bermalam di rumah salah satu warga yang bernama Pak Kasman. Dari informasi yang kita dapatkan, rumah Pak Kasman berada persis di sebelah barat Balai Desa. Setelah ini, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur berkunjung dan melihat kondisi saat ini di tahun 2024, rumah yang pernah menjadi tempat menginap Presiden Soeharto. Nah, Sobat Ngeluyur, sekarang ini posisi saya berdiri sedang berada di depan kantor desa Wringin Telu, Sobat Ngeluyur. Nah, ini kantor desanya di depan ini. Luas sekali kantor desanya. Dan kenapa dinamai Wringin Telu? Karena salah satu ikonnya itu ada di depan ini, Sobat Ngeluyur. Ada pohon beringin 3 biji, 1, 2, dan 3 Sobat Ngeluyur. Nah, ini pohon beringin 3 pohon, di sini ada 3 pohon beringin. Jadi disebut namanya Wringin Telu. Dan pada video kali ini saya akan berkunjung ke suatu rumah, Sobat Ngeluyur. Nah, yang mana informasinya, Sobat Ngeluyur, dulu di tahun sekitar 1970 itu terdapat sebuah rumah yang pernah ditinggali atau disinggahi oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Dan rumah ini merupakan milik salah satu warga di Desa Wringin Telu ini, Sobat Ngeluyur. Dan informasinya rumahnya itu berada di pinggir Balai Desa, di sebelah barat Balai Desa. Nah, di situ mungkin itu barat, Sobat Ngeluyur. Nanti kita cari informasi atau berkunjung ke rumah yang pernah disinggahi oleh Presiden Soeharto, Sobat Ngeluyur. Seperti apa kondisinya sekarang? Kita jalan-jalan menikmati suasana pedesaan di Wringin Telu. Terus nanti kita mampir di rumah warga yang pernah disinggahi oleh Presiden Soeharto. Dan informasinya itu namanya adalah Bapak Kasman. Apakah masih ada Bapak Kasmannya? Dan anaknya itu waktu berkunjung ke sini Pak Harto itu, anak Pak Kasman ini keluarga Pak Kasman, istrinya itu sedang melahirkan, sedang hamil, sebagainya. Jadi dikasih nama, diberi nama oleh Pak Harto. Jadi nama bayinya itu merupakan pemberian nama dari Presiden Soeharto. Namanya itu kalau tidak salah Bowo Suhartono, Sobat Ngeluyur. Oke, Sobat Ngeluyur, tanpa berlama-lama lagi kita langsung berkunjung ke rumah yang pernah disinggahi oleh Presiden Soeharto. Sesuai dari informasi yang kita dapatkan, rumah Bapak Kasman yang menjadi tempat menginap Pak Harto berada persis di sebelah barat Balai Desa. Sekarang kita coba jalan kaki ke arah barat. Betul saja, Sobat Ngeluyur, di sebelah barat Balai Desa Wringin Telu yang hanya dibatasi pagar, terdapat sebuah rumah berarsitektur klasik, yaitu rumah joglo atau limasan. Dan inilah rumah yang pernah dijadikan tempat menginap Presiden Soeharto.
Kalau ndak keliru namanya dulu yang ngasih nama Pak Harto katanya dulu Pak ya. Iya. Yang bawa Bowo. Awalnya sih Bowo Supriyadi. Bowo Supriyadi awalnya. Cuma sama Pak Harto. Oh, Bowo Soeharto berarti. No. Soehartono, Bowo Soehartono. Wah. Berapa hari dulu nginepnya di sini Pak Harto, Pak? Itu Pak. Tapi lebih dari kayaknya lebih dari 1 hari. Kalau Mas Pak Bowonya kemana dengan? Oh, di Jember. Oh, tinggal di Jember berarti. Ya, sama keluarga. Kalau Masnya ini Aku di sini. Ini. berarti anak bungsunya Bapak, Masnya. Kalau Di sebelah mana rumahnya Pak? Yang dulu di nginep Mbah Harto? kayak ini kemarin. Oh, di depan ini. Ini kayak rumah tempo dulu Pak ya? Rumah Ya, zaman dulu ya? tetap saya katakan kayak gitu. Memang nggak pernah direnov dulu ini Pak? Alhamdulillah enggak. Kan anunya itu. Nah, reng-rengnya dulu kan saya ganti paku. Kalah paku. Masih Kasih bendera kalah. masih tipe-tipe dulu ini Pak ya? Masih bangunan Ya, cuman arsitek dulu tambahnya di belakang. di belakang. Nah, ini Sobat Ngeluyur. Nah, itu di depan itu rumah yang pernah tinggali atau di tempat menginap Presiden Soeharto dulu yang berkunjung ke desa ini Sobat Ngeluyur. Ya, jadi Pak Presiden Soeharto itu tinggal di situ, persis di barat desa, Balai Desa Piringin Telu. Nah, di situ rumahnya masih berciri khas tempo dulu ini. Rumah joglo ini Sobat Ngeluyur. Wah, itu keren sekali rumahnya di depan itu. Dan kebetulan ini saya bertemu dengan pemilik rumahnya, itu Mas Widodo Wahyu Widodo ini. Ya, penerusnya yang dari almarhum Bapak. Seperti tadi. Almarhum siapa? Bapak siapa namanya? Pak Kasman. Ah, betul, iya, saya tahunya dari situ. Bapak masih ada apa? Pak? Sudah lama meninggalnya Pak? Tahun tanggal 10 November 2007. 2007. Oh, berarti yang menemui Pak Harto dulu Pak Bapak apa ya? Bapak Kasman ya? Saya belum lahir. Belum lahir masih. Oh iya. Yang dikasih nama itu Mas Pak Bowo ya, Pak Bowo ya. Pak Bowo Soehartono itu Pak ya, dikasih nama. Cuman ada tambahan. Ya, awalnya kan Bowo Supriyadi Iya. sama Bapak itu. Terus di Pak Artonya kasih saran gimana kalau saya pakai kapan yang panjang berarti Diganti. diganti sama Soeharto. Iya. Dari sendiri menurut kita Bapak kan sosok yang berjuang dulu Bapak memang respect. Kayak Bapak saya. Jadi namanya kepake sampai sekarang Pak ya, Bapak Iya. Bowo Soehartono. Bowo Soeharto. Kalau dulunya ini masih ada Bowo Supriyadi Soehartono. Cuman terus akhirnya di ijazahnya di kakak kan juga. Iya. Di dulunya memang seperti Pak Arto itu menurut cerita Bapak ini diinapkan di hotel di Jember. Oh, awalnya nginep di Jember. Beliaunya nggak mau mintanya di Barat di rumah. Oh, gitu ceritanya. Itu menurut cerita Bapak. Masih pakai kopi apa Mas? Oh iya, memang Pak Harto kan dulu pengennya terkenal dengan belusuannya Pak, maksudnya kemana-mana merakyat ya, istilahnya merakyat gitu. Jadi dapat hampir 1 tahun kunjungan ke dalam negeri Pak Amir Mahmud. Pak Amir Mahmud. Oh, Ya, tahun itu. Oh, Bapak kelahiran tahun berapa? 73. Oh, berarti dekat ya setelah itu ya, setelah kunjungan ke sini Bapak lahir juga ya? Selang 2 tahun. Selang 2 tahun ya. Kalau masih 7. Nah, ini Sobat Ngeluyur. Dan ternyata itu rumah yang pernah disinggahi oleh Presiden kedua RI Republik Indonesia itu yang ada di Desa Uringin Telu ini. Rumahnya itu berada tepat di samping Balai Desa Uringin Telu. Ini Balai Desa Sobat Ngeluyur. Ini di sebelah baratnya. Ini di depan ini rumah yang pernah disinggahi oleh Presiden Soeharto Sobat Ngeluyur.
Di situ sobat ngeluyur, rumahnya di situ, tepat di depan orang jual sate ini sobat ngeluyur. Rumahnya masih mempertahankan tipe rumah dulu sobat ngeluyur, rumah joglo atau rumah limasan sobat ngeluyur. Ini menurut dari pemilik rumahnya, itu rumah ini sengaja dipertahankan seperti ini karena untuk apa ya, mengenang sejarah masa lalu yang pernah disinggahi oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Rumah limasan ini sobat ngeluyur, rumah joglo. Dan ini halamannya luas sekali di sini dan ada tanaman bonsai sobat ngeluyur. Dan yang menempati rumah ini tadi keluarga dari Bapak Kasman, anak dari Bapak Kasman, yaitu Mas Wahyu Widodo, yang mendapati dengan anaknya sobat ngeluyur. Dan beliau ini punya usaha bonsai ini sobat ngeluyur di sini. Ditanami bonsai di sini. Nah, ini rumahnya Pak Kasman, almarhum Pak Kasman. Ya, dulu yang menerima Pak Soeharto itu adalah Bapak Kasman, almarhum Bapak Kasman. Orang tuanya dari Pak Wahyu Widodo atau Pak Bowo Suhartono. Nah, jadi Pak Kasman ini waktu menerima atau Bapak Soeharto ke sini menginap di rumah ini, kebetulan Pak Kasman ini istrinya sedang mempunyai seorang anak. Nah, namanya itu awalnya Bapak Bowo Supriyadi, dan setelah diberikan usulan nama oleh Pak Harto, yang namanya itu diganti dengan Bowo Suhartono sobat ngeluyur. Bowo Suhartono. Jadi namanya sampai sekarang itu Pak Bowo Suhartono. Dan beliau Pak Bowo ini kebetulan sudah tidak tinggal di sini. Beliau sudah pindah ke area kota sana, ke area kota Jember, di pusat kotanya sana. Dan yang menempati ini anak yang terakhir, anak bungsu, yaitu Pak Wahyu Widodo. Nah, ini rumah limas sobat ngeluyur, rumah tipe dulu. Wah, keren sekali ini, rumahnya masih mempertahankan tipe-tipe dahulu. Ini di tengah gempuran modernisasi, di pinggir-pinggir rumahnya itu sudah modern semua, masih mempertahankan tipe-tipe rumah dulu. Ini asri sekali rumahnya di sini. Nah, ini. Dan informasinya itu Pak Harto ini menginap itu di kamar tengah ini sobat ngeluyur. Nah, di sini. Di kamar tengah situ yang ada jendelanya itu sobat ngeluyur. Ya, jadi di situ. Jadi awalnya dulu ini rumah ini satu bangunan ini saja sobat ngeluyur, bangunan utama ini satu ini. Nah, namun sekarang sudah ada beberapa bangunan di belakang, ada gudang juga itu. Nah, itu awalnya ini satu rumah ini, rumah induk di sini sobat ngeluyur. Seperti ini. Wah, ini rumah kayunya. Ada masih sudah tembok ya. Cuma pintu-pintunya, jendela-jendelanya, terus bentuknya itu tipe-tipe dulu. Wah, keren sekali rumahnya ini. Inilah rumah yang pernah disinggahi oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto sobat ngeluyur. Pada saat menginap di rumah ini, Pak Harto disambut oleh Pak Kasman dan Ibu Supinah sebagai pemilik rumah. Pilihan menginap di rumah Pak Kasman, selain rumahnya cukup layak, Pak Kasman juga dikenal sebagai tetua desa yang dihormati. Ada cerita menarik ketika Pak Harto menginap di rumah Pak Kasman ini. Waktu itu, Pak Kasman dan istrinya Bu Supinah baru memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 7 hari. Ketika Pak Harto menginap di sana, beliau bertanya, "Siapa nama putranya?" "Bono Supriyadi," jawab Pak Kasman. Sejenak kemudian, Pak Harto berkata, "Bagaimana kalau diberi nama Bowo Suhartono?" Tentu saja Pak Kasman senang. Diberikan nama untuk putranya oleh seorang presiden. Nama pemberian sang presiden tetap dipakai sampai saat ini oleh Pak Bowo. Namun sayang sekali Pak Bowo Suhartono sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Informasinya beliau tinggal di daerah pusat kota Jember. Foto-foto dokumentasi ketika Pak Harto menginap di rumah ini dibawa dan disimpan oleh Pak Bowo.
Mungkin lain waktu kita bisa silaturahim ke rumah Pak Bowo Soehartono. Ayah dari Pak Bowo sendiri, yaitu Pak Kasman, yang bertatap langsung dengan sang presiden Pak Harto, telah meninggal dunia pada tahun 2007. Rumah yang penuh kenangan ini sekarang ditempati oleh anak Pak Kasman yang paling bungsu, yaitu Bapak Wahyu Widodo. Oke Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.